kemana-mana. Yang ada seperti itu. Kita lihat dalam bidang kesehatan. Saudari-saudari kita hadir ujian yang jalan identik yang per bulan hanya 25.000, tapi sampai dengan hari ini tidak dibayar dengan alasan ada pengalian ke rekening bansos yang hasil-hasilnya nol. Ini kejadian. Bahkan sekali lagi kita nyatakan tegas bahwa kita nyatakan saudara harus turun sekarang juga. Bukan hanya karena bansos, tapi kegagalan sudah 3 tahun lebih dalam semua segi, dalam semua aspek kehidupan masyarakat kita. Sekali lagi masyarakat kita semuanya. Kita nyatakan perang terhadap korupsi dan goyang rezim KPK alih-alih penanganan kasus bansos. Kami punya dua tuntutan utama. Gulirkan rezim SARA dan KPK ambil alih penyelesaian kasus dugaan korupsi dana bansos. Kenapa ini kami sampaikan? Kami baca tuntutan kami ini. Para pembebasan bersama kebebasan seluruh rakyat Kabupaten Sika harus menyatakan perang terhadap korupsi. Yang tidak menyatakan perang terhadap korupsi mengkhianati tanah ini. Karena korupsi bukanlah warisan budaya kita, orang-orang yang lahir di tanah Flores ini, terkhusus di Niam, tanah Sika. Negeri kita yang subur, negeri kita yang di atas batu-batu, tanah kita yang gersang, tetapi kita bisa hidup. Karena kita pekerja keras, bukan kita koruptor. Ingat itu. Tanah kita berbatu-batu dan gersang, tetapi kita bisa hidup. Karena kita pekerja keras, bukan kita koruptor. Maka korupsi bukan warisan budaya kita. Nenek moyang kita tidak mengajarkan kita untuk korupsi, tetapi bekerja keras, bekerja keras. Maka korupsi bukan budaya kita, orang-orang Flores yang lahir di atas tanah Nusa Nispa. Dan rezim yang berkuasa hari ini ternyata telah mengkhianati janji-janji dia. Janji-janji yang disampaikan pada pemilu Pilkada 2008 kemarin. Saya orang yang benar baik sekali janji-janji itu. Saya orang yang sangat dekat mendengarkan janji-janji itu. Karena itu saya simpan. Saya simpan janji-janjinya. Apa janji-janjinya? Yang pertama, janji mendorong pemberantasan korupsi di Kabupaten Sika. Janji itu adalah janji paling utama dan disampaikan paling lantang di lapangan Kota Baru Maumere. Mereka dengan semangat berteriak kepada rezim sebelumnya, "No, saya ada di situ." No. Kenapa? Karena rezim sebelum itu dipandang korupsi dan mereka akan membangun tanah Sika ini dengan tidak korup dan menyelesaikan seluruh kasus korupsi. Berarti korupsi pada rezim sebelumnya harus ada yang dipenjara. Tetapi apa? Kenapa tidak didorong untuk diproses hukum supaya ada yang penjara? Kenapa? Karena kekuasaan ini tidak mau. Mereka hanya memanfaatkan untuk komoditi politik. Saling serang. Mereka masuk dalam musbidah. Mereka duduk bersama-sama. Kepala Kejaksaan, Kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan duduk sama-sama dalam rapat musbidah. Kalau Bupati, DPR, Wakil Bupati sepakat, kasus dugaan korupsi Pak Ahok segera harus ditangani dan diselesaikan supaya ada yang penjara. Tapi tidak. Lalu kita mempersalahkan kepada siapa? Kepada siapa? Padahal kekuasaan itu ada di tangan mereka. Yang berikut.
ada dugaan skenario pembakaran gedung bupati di kantor bupati. Ada dugaan skenario untuk penghilangan data. Karena jelas seluruh data-data ketika ditanya dibilang karena gedung terbakar, maka data hilang. Ini skenario. Siapa sutradaranya? Tidak terungkap karena kasus itu dipetik eskan. Siapa